Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ekuitas pemegang saham 2. Yang pertama adalah laba ditahan. Laba ditahan merupakan sebagian atau seluruh laba yang diperoleh perusahaan yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen. Setiap laba yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham akan menjadi tambahan ekuitas pemegang saham. Dalam pembukuan, laba tidak dibagi menunjukkan saldo sebelah kredit, dan dalam laporan posisi keuangan atau neraca disajikan di sebelah pasifa, termasuk pada struktur modal. Pos-pos umum yang menaikkan atau menurunkan laba ditahan adalah sebagai berikut. Di sebelah kiri, yang pertama ada rugi bersih. Yang kedua, penyesuaian periode sebelumnya, perubahan tertentu pada prinsip akuntansi. Yang ketiga, dividen tunai atau scrip. Yang keempat, dividen properti. Yang kelima, dividen saham. Yang keenam, beberapa transaksi saham treasury. Lalu di sebelah kanan ada sebagai berikut. Yang pertama ada laba bersih. Dua, penyesuaian periode sebelumnya, perubahan tertentu pada prinsip akuntansi. Yang ketiga, penyesuaian akibat kuasa organisasi. Laba tidak dibagi dapat digunakan untuk pembayaran dividen kepada para pemegang saham, penutupan kerugian, cadangan untuk tujuan tertentu, dan rekapitulasi. Kebijakan dividen. Dividen merupakan transfer sejumlah nilai dari perusahaan kepada pemegang saham atau pembagian laba ditahan kepada para ekuitas pemegang saham. Nilai yang ditransfer tersebut biasanya merupakan aktiva perusahaan, cash atau non-cash. Penentuan jumlah dividen yang tepat harus dibayarkan didasarkan atas akumulasi laba sesuai dengan hasil keputusan rapat umum pemegang saham atau RUPS. Perseroan enggan untuk mengurangi atau mengeliminasi dividennya karena mereka percaya bahwa tindakan ini akan dipandang negatif oleh pasar sekuritas. Sebagai konsekuensinya, perseroan yang telah membayar dividen tunai akan melakukan setiap upaya untuk melanjutkan pembayaran tersebut di masa depan. Jenis-jenis dividen. Yang pertama ada dividen tunai atau cash, yang kedua dividen properti, yang ketiga dividen scrip, yang keempat dividen likuidasi, yang kelima dividen saham. Yang pertama ada dividen tunai atau cash. Dividen yang dibayarkan kepada para pemegang saham berupa uang tunai. Dan di bawahnya diikuti dengan contoh soal dan jawaban atau contoh jurnal dari dividen tunai. Dividen properti biasanya dalam bentuk surat berharga perusahaan lain yang dimiliki oleh perusahaan lain, persediaan atau aktiva lainnya. Dan di bawahnya ada contoh dari soal untuk dividen properti, dan berikut adalah jurnal-jurnal yang mencatat transaksi dalam dividen properti. Dividen scrip atau hutang. Dividen scrip adalah saldo kas yang ada tidak cukup. Dividen ini bisa berbunga, bisa tidak. Dan contohnya ada contoh soal dan contoh jurnal untuk pencatatan transaksi tersebut. Dividen likuidasi. Dividen likuidasi adalah dividen yang sebagian merupakan pengembalian modal dan bukan dari laba ditahan. Dan di bawah adalah contoh dari soal dividen likuidasi dan ayat jurnal untuk mencatat transaksi tersebut. Dividen saham. Dividen saham, pembagian tambahan saham tanpa dipungut bayaran kepada para pemegang saham sebanding dengan saham-saham yang dimiliki. Tujuannya adalah untuk menahan laba secara tetap, yaitu dengan mengkapitalisir laba tidak dibagi dan dikreditkan modal saham. Pembagian dividen tanpa menggunakan pembayaran tunai atau aktiva yang diperlukan untuk modal kerja dan ekspansi, untuk menaikkan jumlah lembar saham yang beredar sehingga harga pasarnya akan turun. Ukuran dividen saham. Dividen saham kecil kurang dari 20% dari saham perusahaan yang diterbitkan, dicatat pada nilai pasar wajar. Dividen saham besar lebih besar dari 20-25% dari saham perusahaan yang diterbitkan, dicatat pada nilai normal. Akuntansi ini didasarkan pada asumsi bahwa dividen saham ukuran kecil akan memiliki pengaruh kecil pada harga pasar saham beredar. Berikut di bawah adalah contoh
soal dan contoh dari transaksi penjurnalan untuk ukuran saham atau dividen saham. Ukuran dividen saham. Dividen saham kecil kurang dari 20% dari saham perusahaan yang diterbitkan, dicatat pada nilai pasar wajar. Dividen saham besar lebih besar dari 20-25% dari saham perusahaan yang diterbitkan, dicatat pada nilai normal. Akuntansi ini didasarkan pada asumsi bahwa dividen saham ukuran kecil akan memiliki pengaruh kecil pada harga pasar saham beredar. Berikut di bawah adalah contoh soal dan contoh dari transaksi penjurnalan untuk ukuran saham atau dividen saham. Dividen saham dapat dibagikan dengan cara 1. Biasa. Dividen saham berupa saham yang jenisnya sama. Dividen saham biasa untuk pemegang saham biasa. Dividen saham prioritas untuk pemegang saham prioritas. Yang kedua ada spesial atau khusus. Dividen saham berupa saham yang jenisnya berbeda. Dividen saham prioritas untuk pemegang saham biasa. Dividen saham biasa untuk pemegang saham prioritas. Dan berikut adalah contoh soal untuk dividen saham. Lalu di bawahnya, untuk mencatat dividen saham, terdapat beberapa harga yang dapat digunakan. 1. Dicatat sebesar harga pasar pada saat saham dibagi. 2. Dicatat sebesar nilai nominal pada saat saham dibagi. 3. Dicatat sebesar harga jumlah sahamnya sehingga jumlah agio disagio sama. Dividen saham biasa. Berikut adalah pencatatan sebesar harga pasar pada saat saham dibagi. Yang pertama ada tanggal 20 Desember 2005. Terjadi transaksi pengumuman dividen saham sebesar 10% untuk pemegang saham biasa. Jurnalnya yaitu debitnya laba ditahan dividen sebesar 110. Lalu untuk kreditnya ada hutang dividen saham sebesar 100.000. Lalu agio saham sebesar 10.000. Lalu transaksi pada tanggal 28 Desember 2005 yaitu jenis transaksi pencatatan dividen, tidak ada jurnal. Lalu di 20 Januari 2006 transaksi pembayaran dividen, jurnalnya yaitu debit hutang dividen saham sebesar 100.000, kredit modal saham biasa sebesar 100.000. Yang kedua, dicatat sebesar nilai nominal pada saat saham dibagi. Pada tanggal 20 Desember 2005 terjadi transaksi pengumuman dividen saham biasa sebesar 50%. Untuk pemegang saham biasa, harga saham biasa menurun menjadi 75 US dollar per lembar. Jurnalnya yaitu debit laba ditahan dividen saham sebesar 500.000, kredit hutang dividen saham sebesar 500.000. Lalu terjadi transaksi lagi pada tanggal 28 Desember 2005. Pencatatan dividen tidak terdapat jurnal. Lalu 20 Januari 2006 transaksi pembayaran dividen dengan jurnal debit hutang dividen saham sebesar 500.000, kredit modal saham biasa sebesar 500.000. Penyajian. 3 kategori berikut biasanya muncul pada kelompok ekuitas pemegang saham. Yang pertama, modal saham atau modal dasar. Yang kedua, tambahan modal disetor atau modal yang melebihi nilai pari atau nilai yang diterapkan. 3. Laba ditahan. 2 kategori yang pertama yaitu modal saham dan tambahan modal disetor merupakan modal kontribusi atau disetor. Sementara laba ditahan merupakan modal yang diperoleh perusahaan. Ketiga kategori tersebut dilaporkan dalam bentuk ikhtisar pada laporan posisi keuangan atau neraca perusahaan. Analisis rumusnya yaitu pengembalian atas ekuitas pemegang saham sama dengan laba bersih dikurangi dividen saham preferen dibagi rata-rata pemegang saham biasa. Rasio ini menunjukkan beberapa dolar dari laba bersih perusahaan yang diperoleh untuk setiap dolar yang diinvestasikan negara pemegang saham. Lalu yang di bawahnya adalah rumus dari net income minus preferred dividend.
dividends ditambah average ordinary shareholder equity sama dengan rate on ordinary shareholders equity. Laporan ekuitas pemegang saham. Laporan ekuitas pemegang saham biasanya disajikan dalam format sebagai berikut. 1. Saldo pada awal periode, 2. Penambahan, 3. Pengurangan, 4. Saldo pada akhir periode.